Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 4 akan mempresentasikan materi bab 2, yaitu menikmati cerita sejarah. Anggota kelompoknya ada Adelia Agustina Putri, Dea Rizky Amelia, dan saya Septia Handayani. Nah, pertama, pengertian novel sejarah. Novel sejarah merupakan sebuah genre yang penting dan sering ditulis di negara-negara barat. Negara-negara tersebut menanamkan pentingnya sejarah dalam pendidikan. Novel sejarah membantu memperkenalkan dan mengakrabkan suatu masyarakat pada masa lalu bangsanya. Dengan demikian, pendidikan dalam novel dapat menanamkan akar pada bangsanya. Nah, seorang sastrawan yang seringkali menggunakan fakta-fakta sejarah sebagai latar untuk mengisahkan tokoh-tokoh fiksinya bermaksud untuk mengisahkan kembali seorang tokoh sejarah dalam berbagai dimensi dalam kehidupannya, seperti emosi pada tokoh, tragedi yang menimpanya, kehidupan dan keluarga masyarakat, serta bagaimana sudut pandang politiknya. Nah, misalnya ada novel sejarah dari Indonesia yang terkenal, yaitu Roro Mendut versi Mangunwijaya dan versi Aji Prosidi. Lalu ada Bumi Manusia, Jejak Langkah Anak Bangsa, dan juga Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur. Lalu Ku Antar ke Gerbang karya Ramadan KH yang mengisahkan kehidupan Soekarno ketika menjalin rumah tangga dengan Inggit Garniasi. Nah, novel Pangeran Diponegoro menggagas Ratu Adil karya Reni Silalado, dan novel dari negara lain yaitu The Da Vinci Code karya Dan Brown. Nah, pengertian novel sejarah secara general, novel sejarah merupakan novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal latar belakang terjadinya suatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk ke dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, maka novel tersebut tergolong ke dalam teks deskriptif. Nah, ada 3 jenis novel sejarah. Yang pertama ada rekon pribadi. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua ada rekon faktual atau informasional, adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen, ilmiah, laporan polisi, dan lainnya. Dan yang terakhir ada rekon imajinatif, adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Nah, ada struktur novel sejarah. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau exposition orientasi. Dalam pengenalan situasi cerita, pengarang memperkenalkan setting atau latar cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Dan yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukar-sukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebatan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik atau turning point, komplikasi. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditemukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Yang kelima, penyesalan atau evaluasi resolusi. Sebagian akhir cerita pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami tokohnya. Setelah mengalami peristiwa puncak itu, mungkin saja berupa nasib akhir si tokoh utama. Yang keenam, koda. Pada bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh penulisnya atau dengan mewakilkannya pada seseorang tokoh. Hanya saja tidak setiap cerita memiliki koda, bahkan ada kalanya pembaca dibiarkan menebak sendiri akhir ceritanya.
Ada kebahasaan novel sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Contoh yang kedua, dalam banyak hal Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangan apabila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contohnya yang pertama, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Contoh yang kedua, sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan. Bongol sementara itu di mana pencandian akan dilakukan. Aku usahakan melawan, sudah diketahui jawabnya. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Emban tua itu melanjutkan tugasnya, kali ini untuk sekar kedatan Diahuyat yang terlihat oleh tegar dari kakaknya, atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, Diahuyat sama sekali tidak menitikkan air mata. Manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu, yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Rakrian Tanca. Ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Contohnya, menurut Sang Patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Candid Galih tentang masalah itu. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mentakan, menganggap. Contoh yang pertama, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Yang kedua, melihat itu tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, mana surat itu? Ampun, Gusti Adipati, Patik takut maka Patik bakar. Surat apa nyi gede? Lontar ataukah kertas? Lon. Kertas barangkali Gusti Patik tak tahu namanya, bukan lontar. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu.
Yang selanjutnya ada nilai-nilai dalam novel sejarah. Yang pertama ada nilai moral. Nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan perangai, budi pekerti, atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Contoh dari nilai moral, awalnya aku mau berteman dengan siapa saja. Namun setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih teman yang bisa dekat denganku. Apalagi dengan otakku yang pandai, semakin banyak teman yang menyukaiku, maka aku pun mulai memilih teman dari golongan menengah ke atas. Aku tidak lagi mau berteman dengan anak yang setara padaku. Yang kedua, ada nilai sosial. Nilai yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat atau interaksi sosial antar manusia. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh. Contohnya, dua penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih, Lail dan ibunya segera duduk. Kutipan novel Hujan Kepagian Terelai. Nilai sosial tersebut digambarkan oleh pengarang santun dua penumpang laki-laki yang memberikan tempat duduknya pada seorang ibunya. Yang selanjutnya ada nilai religius atau nilai agama yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran tertentu. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan simbol agama tertentu, kutipan atau dalil dari suatu kitab suci, dan penggambaran nilai-nilai kehidupan yang dilandasi ajaran agama yang bersifat universal. Contohnya, sebenarnya sangat banyak kejadian seperti itu yang terjadi kepadaku. Sangat sering, terkadang aku bingung dengan orang-orang yang tidak peduli untuk menutup aurat mereka. Sungguh sebenarnya apa arti jilbab bagi mereka? Kutipan cerpen Apa Arti Jilbab Bagimu? Karya Lamina NS. Yang keempat ada nilai budaya. Nilai yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta gaya kebiasaan suatu masyarakat. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran adat istiadat, bahasa, dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu dan kebiasaan yang berlaku pada tempat para tokoh. Contohnya, ya, kita mau asalkan kamu mau janji akan nerusin tari jaipong ini. Kamu bisa mewakili Indonesia ke berbagai negara. Kutipan cerpen Jaipong karya Aldiza. Yang selanjutnya ada nilai pendidikan atau edukatif. Nilai yang berhubungan dengan perubahan tingkah laku dari baik ke buruk atau sebaliknya. Contohnya, agaknya selama turun-menurun keluarga laki-laki cemara angin itu tak mampu terangkat dari endemik kemiskinan. Komunitas Melayu yang menjadi nelayan tahun ini, ia menginginkan perubahan dan ia memutuskan anak lelaki tertuanya, Lintang, tak akan menjadi seperti dirinya. Kutipan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Yang keenam, ada nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan sopan santun dalam aspek kehidupan, merupakan bagian dari nilai moral. Contohnya, Zahra masuk nak, kita sarapan dulu, suara ibuku yang sontak membuyarkan lamunanku. Dan setelah sarapan, tolong belikan bahan-bahan untuk membuat kue Yana, ibu tidak enak badan. Baik, Bu, singkatku. Kutipan cerpen Harapan Seorang Ibu, karya Lutalul Khafifah. Yang ketujuh ada nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan keindahan baik dari segi bahasa, penyampaian cerita, pelukisan alam, keistimewaan tokoh, dan lingkungan sekitar tokoh. Contohnya, Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati, beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi dua keranjang batu kali. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin dibasahi air yang menetes dari tubuh Karyamin dan kawan-kawan. Kutipan cerpen Senyum Karyamin, Ahmad Tohari. Yang kedelapan ada nilai patriotik atau perjuangan, adalah nilai yang berhubungan dengan jiwa kepahlawanan seperti perjuangan hidup. Contohnya, jika malam mataku sulit terpejam, membayangkan diriku berdiri di barisan 11 pemain PSSI, membela tanah air, kubekapkan tangan di dada, menukar lambang Garuda di sana, Indonesia Raya membahana. Yang kesembilan ada nilai politik, yaitu nilai yang berhubungan dengan usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, proses pelaksanaan kebijakan di masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah di berbagai tingkat dalam negara. Contohnya, bukan hanya itu, kadang-kadang para pemilih terpengaruh uang, terpengaruh praktek-praktek money politik. Tahu cerita. Kutipan cerpen Bajingan-Bajingan Politik, karya Harimanto Imada. Sekian dari kami, mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beres.